Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini untuk setiap berkat yang boleh kita terima sepanjang minggu ini, untuk penyertaannya, untuk kasih setianya yang telah menyertai kita pada minggu hari ini. Mari sama saja Bapak Ibu Saudara kekasih, kita menyiapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami yang datang Tuhan dengan hati yang berbeban berat Tuhan, dengan segala permasalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Pemulihan pasti terjadi Tuhan. Kesembuhan pasti terjadi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, selawat kami Tuhan, jemaat-Mu di GKI Pekundan Timur ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkati Tuhan ibadah pada minggu pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan semuanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau pakai alat-alat yang kami pakai Tuhan. Kayaknya Tuhan bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, beracaralah Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah segalanya Tuhan.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami sembah kami tinggikan namamu Tuhan. Kau hadir di sini. Oh, haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, kami datang Tuhan dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan rendah hati kami Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami bawa segala beban kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, saat kami datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi atas kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh besar Kau Yesus, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan Tuhan, diagungkan Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara kekasih? Amin. Amin. Mari sama saja Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Sebab hanya nama Yesus, Allah penyelamat kita, Allah sumber kekuatan kita, dalam kita menghadapi segala tantangan yang ada. Dan dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar,
serukan nama Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. haleluya. Nama di atas segala nama, hanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama, hanya Yesus, hanya Yesus. Raja di atas segala raja, yang kami sembah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di khotbah online pada pagi hari ini. Nah, khotbah online pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Tujuan Hidup Menurut Firman Tuhan. Apa itu tujuan hidup? Saudara, kita percaya bahwa semua di antara kita pasti punya tujuan hidup. Ada yang kepengen jadi dokter, ada yang kepengen jadi insinyur, ada yang ingin jadi pengusaha, ada yang ingin jadi hamba Tuhan, ada yang ingin macam-macam segala, banyak sekali saudara tujuan hidup saudara. Tapi saudara, apakah tujuan hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama ingin saya tunjukkan kepada saudara semua bahwa saudara, kita saat ini berada di medan perang. Saudara, tanpa sadar, saudara dan saya saat ini berada di medan perang. Medan perang apa Pak? Kan saat ini sedang damai, suasana damai, kita bisa belanja, kita bisa ke supermarket, kita bisa ke mall. Betul saudara, tapi perlu kita ketahui, di Alkitab mencatat
bahwa saat ini saudara dan saya berada di medan perang. Coba kita lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara, bukankah yang barusan kita baca ini menyatakan bahwa saudara saat ini berada di medan perang? Tuhan sendiri yang ngomong bahwa saat ini ada permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam dan Hawa, yaitu saudara dan saya. Berarti saat ini saudara dan saya berada di medan perang. Itu dulu yang perlu kita sadari, bahwa saudara saat ini bukan berada di masa damai, tapi di dalam masa peperangan rohani. Saudara, apa yang harus kita lakukan kalau saudara dan saya saat ini berada di peperangan rohani? Yang pertama, yang betul sekali yang saudara sudah jawab tadi, yaitu kita harus waspada. Waspada dari apa? Dari jebakan-jebakan iblis. Nah, mari kita bahas satu-satu ya saudara, supaya kita semua bisa jelas. Nah, kalau kita melihat bahwa saudara dan saya saat ini berada di medan perang dan harus waspada, kita mengerti bahwa di dalam Alkitab tercatat dengan jelas, di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita waspadai, yaitu hati kita. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, supaya dari situlah, dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Bahwa saudara bisa saja hidup, tapi seperti zombie yang berjalan kian kemari tanpa tujuan hidup, yang hanya mengalir saja. Apa yang saudara dapat hari ini, saudara habiskan hari ini, saudara nikmati hari ini, besok urusan besok. Bukan seperti itu, saudara. Tujuan hidup Tuhan jelas, tujuan hidup yang tercatat di dalam Alkitab untuk saudara dan saya jelas. Nah, untuk hal itulah kita akan belajar pagi hari ini ya saudara. Nah, coba kita lihat teladan Tuhan Yesus apa. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Alkitab, atau saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai 54 yang berbunyi demikian. Karena apa yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus saudara dan saya. Artinya saudara dan saya tidak perlu binasa. Saudara dan saya sudah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib. Nah, untuk hal itu, saat ini bila saudara berada di medan perang, jangan kau khawatir, jangan kau takut, sebab maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Nah, saat ini tujuan hidup saudara dan saya saat ini adalah hanya untuk memenangkan peperangan ini, atau istilahnya untuk melawan jebakan iblis. Nah, saudara, kalau saudara sudah tahu bahwa peperangan ini sudah dimenangkan oleh Yesus, dan saudara saat ini harus menyelesaikannya. Nah, saat inilah kita harus ngerti. Saudara dan saya jangan khawatir, jangan takut kalau saudara dapat kalah. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu dengan kematian Yesus Kristus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melawan musuh, membebaskan para tawanan, yaitu teman-teman saudara kita semua yang tertawan rohaninya oleh belenggu iblis. Dan yang terakhir adalah saudara harus memberikan pengarahan, memberikan pelajaran, memberikan pendidikan kepada mereka, edukasi kepada mereka, sehingga mereka yang sudah saudara lepaskan, saudara yang sudah dapat lawan iblis itu tidak akan melawan teman-teman kita yang lain lagi. Amin saudara, itulah tujuan hidup saudara dan saya. Apa Pak tadi tujuan hidup? Saya nggak ngerti. Nah, tujuan hidup saudara dan saya adalah yang pertama adalah untuk melawan iblis. Sebab walaupun iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, saat ini iblis masih berjalan. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari manusia yang dapat ditelannya. Coba kita lihat ayat yang berikut ini.
Di 1 Petrus 5 ayat ke-8 ditulis demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah poin pertama yang kita harus pelajari di pagi hari ini, yaitu saudara harus melawan iblis yang berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari siapapun saja yang dapat ditelannya. Nah, bagaimana cara kerja iblis ini? Jadi saat saudara dan saya masuk tahun 2021 ini, saudara dan saya benar-benar harus sadar, harus waspada, harus lebih fokus lagi kepada firman Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya adalah prajuritnya Tuhan. Saudara dan saya adalah kepanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya adalah kawan sekerjanya Tuhan. Untuk hal itu, saudara harus benar-benar pandai. Pandai di dalam hal pikiran saudara, dan saudara harus berhikmat di dalam kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam diri saudara dan saya. Nah, kalau saudara bisa pandai dan berhikmat, saudara gabungkan hal ini, saudara, kita harus lebih fokus lagi, kita harus lebih tajam lagi di dalam mempelajari firman Tuhan. Sebab ayat demi ayat itu akan berkata beda setiap hari, setiap kali saudara membacanya. Saat saya membaca firman Tuhan, seperti contohnya di 1 Petrus 5 ayat 8, kita tahu bahwa kita sudah sering sekali membaca ayat ini yang mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita semua, yang siap untuk menelan saudara dan saya. Saat saya baca ayat itu seperti dulu, singa. Setelah kita baca lebih dalam lagi, ternyata iblis tadi sudah tidak punya gigi. Dia tidak bisa menggigit. Lawanmu si iblis yang tidak menggigit, bukan menggigit, menelan. Artinya apa? Dia sudah ompong. Singa ompong, dia hanya bisa menelan saudara dan saya. Saya dapatkan itu saat saya baca yang pertama kali. Setelah saya baca lagi, ternyata bukan. Saudara dan saya harus melawan iblis. Iblis memang sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini, saudara dan saya harus lepas dari jebakan iblis. Saudara dan saya harus melawan iblis. Kita harus menang. Amin, saudara. Kita harus mengerti firman Tuhan. Iblis memang sudah dikalahkan, tapi saat ini iblis masih berjalan-jalan. Dia ingin menelan saudara dan saya. Walaupun dia sudah ompong, sudah tidak bisa menggigit saudara, sudah tidak bisa merobek-robek saudara, tapi dia bisa menelan saudara. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas ya, saudara. Yang pertama, yang saat ini saudara harus mengerti bahwa saudara harus melawan iblis itu. Poin pertama, saudara harus melawan iblis. Nah, dari hal inilah kita harus cerdik dan berhikmat. Sehingga saat saudara bisa cerdik dan berhikmat, saudara bisa mengalahkan iblis. Amin, saudara. Jadi saat ini saudara harus cari, Tuhan sedang mencari saudara dan saya yang cerdik, yang cekatan, yang berhikmat, yang benar-benar bisa menjadi kawan sekerja Allah. Saudara, kalau misalnya saudara punya sebuah perusahaan, sederhana aja lah. Misalnya saudara buka pembuat kue, jualan kue, saudara butuh karyawan, saudara butuh yang apa? Yang lemah, lambat? Nggak mungkin kan? Saudara akan cari yang pintar, yang cekatan. Nggak apa-apa, bayar mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting dia pintar sehingga kalau kita ngomong tidak capek. Capek deh, nggak mudeng-mudeng, nggak nangkep-nangkep. Nah, dari sini Tuhan pun juga demikian terhadap saudara dan saya. Baca Alkitab, supaya saudara lebih pintar, supaya saudara mengerti dan saudara berhikmat. Dan jangan lupa, saudara juga harus pintar. Pintar itu secara duniawi, berhikmat itu secara rohani. Dan kalau digabung secara rohani dan duniawi, saudara benar-benar pintar. Itulah yang dicari Tuhan, yaitu kawan sekerja Allah. Jangan lebay dikit-dikit. Aduh, gak bisa. Aduh, capek. Aduh, malas aku. Udahlah, Tuhan, kapan Tuhan datang? Aku dari itu. Loh, dalam kebenaran firman Tuhan dicatat, saudara harus terus melawan iblis sampai Tuhan panggil. Saudara harus terus membebaskan teman-teman saudara yang terbelenggu oleh iblis, yang saat ini di dalam kuasanya iblis. Saudara harus bebaskan. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Dan saudara harus mendidik mereka, mengajar mereka supaya mereka lebih pandai lagi, sehingga tidak sampai jatuh di jebakan-jebakan berikutnya. Demikian pula saudara dan saya, kita harus belajar terus kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan sampai jatuh di jebakan-jebakan iblis berikutnya. Kelihatannya sepele saudara, nanti coba kita lihat lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa ini adalah satu poin yang luar biasa sekali yang saya dapatkan, supaya saudara dan saya mengerti banget bahwa
Kita harus melawan iblis, dan poin yang kedua yaitu saudara dan saya harus membebaskan para tawanan. Contohnya, siapa yang tertawan? Teman-teman saya nggak ada yang tertawan, Pak. Teman-teman saya orang-orang baik, tidak ada teman-teman saya pun yang masuk penjara. Bukan itu, saudara. Ingat, tertawan di dalam merokok. Mereka kenapa kalau ketemu saudara sembunyi-sembunyi saat merokok? Sebetulnya mereka sadar, mereka susah untuk melepaskan rokok. Sebetulnya mereka sadar, itu susah mereka melepaskan alkohol, minuman-minuman beralkohol. Mereka suka minum, suka nongkrong. Kalau ada saudara, mereka bubar. Karena saudara dianggap orang-orang yang suci, orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa sebetulnya mereka itu sadar apa yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak bisa untuk melawan ini. Mereka sudah terlalu kecanduan, artinya demikian. Mereka kecanduan narkoba, rokok, minuman-minuman keras, dan segala macam hal-hal yang duniawi saat ini, saudara. Mereka sadar kalau mereka tertawan. Nah, itulah tugas saudara dan saya untuk melepaskan mereka. Coba kita baca di Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 19 yang berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah saudara, tugas saudara yang kedua. Yang pertama adalah melawan iblis, karena setiap hari kita harus bergelut dengan pergumulan permasalahan, yang mana satu permasalahan itu bisa untuk menjadikan iman saudara makin hari makin kuat, yaitu permasalahan yang Tuhan sengaja berikan buat saudara dan saya. Yang kedua adalah permasalahan yang iblis ciptakan di dalam kehidupan saudara dan saya, yang saudara harus menang setiap hari. Itulah tujuan hidup saudara. Jadi saudara harus menang dari iblis, yaitu saudara harus melawan iblis, dan saudara harus menang. Bahkan saudara saat ini sudah menang oleh karena darah Yesus, dan saat ini saudara lebih dari pemenang karena saudara bisa melawan iblis. Amin. Nah, itulah arti kenapa saudara menyanyikan aku lebih dari pemenang. Pemenang itu sudah paling top, kok bisa lebih dari pemenang? Karena saudara dan saya saat ini hidup di dalam suasana kemenangan bersama Yesus Tuhan. Nah, setiap hari saudara bisa melawan iblis, berarti saudara menangnya di atas menang. Saudara yang menang, saudara bisa menang lagi di atas menang, yaitu lebih dari pemenang. Itulah arti lebih dari pemenang. Nah, yang kedua, saudara harus membebaskan tawanan. Barusan kita baca saudara tadi, yaitu saudara dan saya memiliki tugas yang kedua, yaitu membebaskan tawanan. Nah, saudara, dari hal ini, saudara harus melatih otot-otot kita. Saudara, kalau saudara ingin bodinya six pack, seperti Arnold, seperti binaragawan, seperti orang-orang yang ikut fitness. So, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus join dengan klub fitness, yaitu latihan otot. Setiap hari saudara harus latihan otot. Saudara harus makan makanan yang bergizi sesuai dengan yang ditentukan untuk membangun otot-otot badan saudara, sehingga otot-otot badan saudara bisa kuat, saudara bisa tumbuh besar, badan tinggi, dan badan saudara bentuknya bagus sekali. Itu perlu latihan dan perlu makanan yang sehat. Demikian pula saudara, di dalam mengikut Tuhan, saudara perlu latihan otot-otot rohani. Otot-otot rohani juga sama, saudara perlu latih, yaitu dengan masalah-masalah yang saudara hadapi setiap hari. Ingat, tidak ada masalah yang bisa menelan kehidupan saudara dan saya, yang membuat saudara sampai stres dan akhirnya mati. Tidak ada. Sebab di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Cukup sampai situ aja. Kalau saudara lanjutkan, waduh, lebih senang lagi. Kenapa? Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Nah, inilah yang akan melatih otot-otot saudara, sehingga saudara harus melatih otot-otot rohani saudara. Sekarang kalau saudara latihan di fitness center, ada enggak yang bisa membunuh saudara? Gak ada, karena saudara ada instrukturnya. Di situ ada pelatihnya yang saudara, jangan ngangkat ini dulu, nanti kamu gak kuat, bahaya. Jadi latihan itu harus disesuaikan dengan instrukturnya. Saudara dan saya juga dilatih Tuhan, yaitu dilatih dengan yang ada di Alkitab. Alkitab itu buku instructionnya, buku yang menuntun saudara dan saya untuk latihan. Nah, dari situ, dan Tuhan jamin tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan selalu menjaga saudara dan saya layaknya sebuah biji mata.
Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Seperti yang saya katakan di khotbah saya minggu kemarin, bahwa saudara dan saya tidak ada yang boleh disentuh biji matanya. Demikian pula saudara dan saya, keberadaan saudara dan saya dilindungi Tuhan sedemikian, sehingga tidak ada yang bisa menyentuh saudara dan saya. Apalagi sampai saudara tergeletak. Tidak mungkin. Untuk hal itulah saudara harus latihan otot-otot rohani saudara sedemikian kuatnya, sehingga saudara makin hari makin kuat. Dan makanan saudara apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan saudara dan saya. Itu yang akan menjadikan otot rohani kita tumbuh kuat dan kita sanggup untuk melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Inilah yang dahsyatnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita beda dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan, karena saudara dan saya dituntun Tuhan setiap bulan, setiap tahun, setiap jam, bahkan setiap detik pun saudara dan saya dituntun oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara saat tidur, Tuhan menjagai saudara. Nah, dari hal inilah, itulah kelebihan Tuhan saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus yang Dia telah mau datang ke dunia untuk mati buat saudara dan saya, supaya kita yang harusnya binasa masuk neraka, Tuhan berikan kesempatan untuk masuk surga. Dan Tuhan sudah sediakan tempat di surga buat saudara dan saya. Amin. Oh, dahsyat kan? Nah, saat ini saudara dan saya berada di medan peperangan. Untuk hal itu, tujuan hidup saudara bukan untuk hal-hal duniawi. Memang hal-hal duniawi perlu. Saudara perlu menjadi dokter, saudara perlu menjadi insinyur. Untuk hal itu, supaya di tengah-tengah profesi saudara, saudara bisa melayani Tuhan lebih lagi. Nah, saat saudara melayani Tuhan lebih lagi, siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Bukan saudara. Bukan kita mencari jabatan atau mencari kedudukan. Bukan. Tapi di tengah-tengah saudara diangkat oleh dunia ini, saudara didudukan di posisi yang tinggi, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Makanya dari itu, kalau pernah satu hari teman saya mengatakan, saya kok diberkati luar biasa. Tujuannya untuk apa ini Pak Agung? Saya ngomong, untuk menjadi saluran berkat. Amin. Saudara dan saya diberkati Tuhan adalah untuk menjadi saluran berkat, untuk membebaskan tawanan, untuk membebaskan mereka-mereka yang saat ini terbelenggu oleh rokok, oleh minum-minuman keras, oleh narkoba, oleh kehidupan judi segala macam. Oh, luar biasa, banyak sekali teman-teman kita yang masih terikat hal demikian. Saudara dan saya datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan mereka. Selain saudara dan saya harus melawan iblis. Iblis penguasa dunia. Dunia sudah diberikan oleh iblis. Saat Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan apa? Segala isi dunia akan kuberikan padamu kalau engkau mau menyembah aku. Nah, demikian pula. Berarti segala isi dunia ini sudah ada di tangan iblis. Saudara dan saya jangan tergiur dengan apa yang ada di dunia ini. Memang saudara dan saya membutuhkan, Tuhan akan cukupkan saudara dan saya. Dan ingat, saat saudara dan saya dicukupkan oleh Tuhan, itulah yang perlu saudara kemas untuk menjadikan berkat buat orang lain. Amin saudara. Nah, inilah tujuannya saudara dan saya membebaskan tawanan, yaitu saudara harus dilatih otot rohani dan otot jasmani saudara, supaya saudara benar-benar kuat sehingga saudara bisa membebaskan tawanan. Nah, kalau saudara sendiri maaf kata kurang pandai, letoi, jaim, caper dan segala macam, mau membebaskan mereka, mereka ngomong, kamu siapa? Kamu aja seperti itu, tingkah lakunya tidak, aku tidak ada melihat keistimewaan apapun di dalam dirimu. Saudara bisa membebaskan mereka, menjadi bahan tertawaan mereka bisa, membebaskan mereka tidak akan mungkin. Amin. Nah, untuk hal itulah saudara dan saya harus mengemas diri saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan. Nah, dari situlah saudara punya kekuatan untuk dapat mengalahkan iblis yang membelenggu teman-teman saudara dan saya. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Sehingga teman-teman saudara dan saya yang saat ini berada di sekeliling kita melihat saudara dan saya, kamu beda ya, kamu beda. Agung yang dulu tidak sama dengan Agung yang sekarang. Itulah kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Nah, dari hal itulah yang kedua. Yang pertama adalah saudara harus melawan iblis, yang kedua saudara harus membebaskan tawanan. Kemudian yang ketiga adalah membekali agar tidak jatuh kembali ke tangan musuh. Membekali teman-teman kita agar tidak jatuh kembali ke tangan musuh. Saudara, walaupun saudara sudah dibebaskan,
lepas dari narkoba, saudara sudah dibebaskan lepas dari judi, saudara sudah dibebaskan lepas dari rokok, tapi tidak menutup kemungkinan satu hari kelak saudara bisa kembali lagi. Kalau saudara tidak memberikan pendidikan atau tidak mengajar mereka bagaimana caranya mereka hidup berkemenangan, hidup di dalam kemenangan dan demi kemenangan. Matius 28 ayat 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, Yesus Kristus, menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Matius 28 ayat 20 mengatakan, jelas dikatakan, dan ajarlah mereka. Saudara dan saya harus pandai, itu mutlak. Sebagai seorang pengajar, saudara dan saya harus mempunyai level lebih daripada mereka. Itulah tujuan supaya saudara dan saya boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga teman-teman saudara yang saudara ajar tidak dapat dijebak lagi oleh iblis. Dan teman-teman saudara yang sudah saudara ajar boleh hidup berkemenangan seperti saudara dan saya berkemenangan. Sehingga dari situ, kalau jebakan iblis akan datang lagi, saudara, teman-teman saudara atau saudara pun juga ingat, ini jebakan iblis. Jebakan iblis selalu sama, dari dulu sampai sekarang seperti itu. Apa jebakan iblis itu? Memutarbalikkan kata. Coba saudara lihat saat Adam dan Hawa berada di Taman Firdaus, di situ iblis menjebak Hawa sebagai apa? Bukankah buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan semua? Nah, dibalikkan, padahal Tuhan katakan semuanya boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan buruk. Dari situlah iblis akan masuk. Jadi saudara, iblis tidak bisa menggigit saudara, tidak bisa mengoyak saudara dengan giginya, tapi bisa menjebak saudara dan saya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa iblis tidak bisa mengoyak saudara dengan giginya, tapi menelan saudara dan saya. Saudara, siapapun saudara akan ditelan oleh iblis seperti singa yang hendak menelan. Nah, dari hal ini saudara dan saya jangan sampai tertelan, jangan sampai jatuh di dalam jebakan iblis yang selalu sama, yaitu memutarbalikkan kata. Hoax itu adalah produknya dari iblis. Dia memutarbalikkan kata. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itulah satu jebakan iblis yang banyak sekali variasinya. Saudara dan saya harus mengerti. Makanya saudara dan saya harus pandai untuk dapat mengajar diri saudara dan teman-teman saudara yang sudah saudara bebaskan. Kalau sudah saudara bebaskan, dari situlah Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya sampai akhir zaman. Sungguh-sungguh dahsyat. Kalau sudah saudara dan saya sudah disertai Tuhan sampai akhir zaman, maka kita menjadi pemenang, bahkan keluar dari pemenang, seperti Yesus menjemput mempelai. Saudara dan saya adalah mempelai perempuan Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah disertai, sudah menyertai, sudah hidup bersama-sama dengan saudara dan saya, artinya saudara sudah tidak perlu penyertaan. Kenapa? Sudah hidup bersama dengan Yesus di surga. Amin. Nah, selama saudara hidup di dunia, jangan takut. Jangan khawatir, sebab walaupun saudara berada di medan peperangan, janji Yesus, aku akan menyertai engkau sampai di end, sampai akhir zaman. Nah, setelah akhir zaman, yuk kita hidup bersama di surga. Amin. Nah, dahsyat kan saudara? Nah, itulah tujuan hidup saudara dan saya. Nah, kalau kita mengerti tujuan hidup saudara dan saya saat ini, apakah saudara masih memikirkan hal-hal lagi duniawi? Itulah yang saya katakan tadi, jebakan iblis. Saudara akan ditawari oleh jabatan, saudara akan ditawari oleh harta. Hal inilah yang membuat saudara dan saya silau untuk meninggalkan jalan Tuhan, untuk kembali lagi membelenggukan diri kepada iblis. Karena bersama iblis sepertinya nyaman. Saudara, kalau saudara kuat, umur saudara paling 80 tahun, seperti firman Tuhan menulis, umur manusia 70, kalau dia kuat 80, kalau lebih dari 80 itu kesukaannya atau keadaannya adalah menyusahkan teman-teman hidup saudara yang lain, anak saudara, cucu saudara, teman-teman yang lain. Kenapa? Badan sudah tidak memungkinkan, walaupun saudara kaya-kaya. Saudara hidup di rumah sakit, saudara hidup dengan infus dan segala macam. Oh, mengerikan saudara.
Jadi Tuhan menentukan umur manusia 70 kalau dia kuat 80 tahun. Dari hal itulah saudara dan saya harus benar-benar sehat, kuat, dan bisa melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Cukup anakku, engkau sudah cukup. Saat ini pulang, rumahmu sudah jadi di surga. Oh haleluya, satu kata-kata yang kita rindukan dari Tuhan untuk diucapkan dan kita dengar. Anakku, tugasmu di dunia sudah selesai. Pulanglah, mari masuk bersama kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan ingin, itu yang saya rindukan Tuhan ucapkan untuk saya. Bagaimana dengan saudara? Amin. Nah, saudara, kita harus mengerti tujuan hidup saudara dan saya. Tadi saya katakan bahwa saudara dan saya harus pandai. Saudara dan saya harus pandai secara duniawi. Saudara dan saya harus berhikmat secara rohani. Artinya, saudara, kalau saudara tidak pandai, saudara tidak tahu situasi dunia saat ini, saudara tidak ikuti perkembangan dunia saat ini, saudara, kita kalah dengan anak-anak dunia. Sampai di Alkitab sendiri dikatakan, di Lukas 16 ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Dan kita lihat, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Dan saudara, dicatat di Alkitab bahwa saudara kalah cerdik dengan anak-anak dunia. Kenapa? Ingat, kalau saudara hanya tiap hari baca kitab dari pagi sampai malam, dan saudara maaf kata hidup saudara hanya tergantung dari belas kasihan orang, berarti saudara melawan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Alkitab, kalau engkau hidup, engkau harus bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak boleh makan. Saudara dan saya harus bekerja. Untuk hal itulah saudara dan saya harus terus giat bekerja di dunia ini. Saudara harus pandai, saudara harus cekatan, saudara harus terampil di dunia ini, sehingga saudara tidak menjadi bulan-bulanan buat anak-anak dunia yang mengatakan, tuh lihat orang Kristen isinya cuma doa dulu. Malu kan? Untuk hal itu, kalau saya boleh katakan saudara, kepandaian secara rohani saudara harus setingkat di atas kepandaian jasmani. Kalau saudara misalnya pandai sekali, saudara luar biasa jago di bidang misalnya seorang insinyur, atau seorang dokter, atau seorang chef, tukang masak, walaupun tidak berpendidikan tapi saudara masakannya enak. Nah, saudara kalau punya level tinggi, istilahnya level internasional, saudara harus punya kepandaian di dalam hikmat Tuhan satu tingkat di atasnya. Kenapa? Supaya saudara tidak mengandalkan, tidak bergantung pada diri kita sendiri atau kepandaian kita. Saudara tetap mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kepandaian saudara lebih tinggi daripada hikmat saudara, dari kepandaian yang Tuhan berikan di dalam mengikut Tuhan, atau di dalam pengetahuan saudara tentang kerohanian, atau istilahnya tadi otot-otot rohani saudara lebih rendah dibanding otot-otot jasmani saudara, maka saudara sulit untuk mengandalkan Tuhan. Hal ini kita perlu tahu bahwa saat saudara di atas sedikit otot-otot rohani saudara, saudara akan hidup mengandalkan Tuhan walaupun saudara pandai. Artinya saudara pandai, saudara kaya, saudara diberkati dengan luar biasa, tetap rendah hati. Itu yang tujuan Tuhan sampaikan. Nah, dari hal itu, saat saudara rendah hati, saat saudara bisa menjadi saluran berkat, saudara dan saya akan dipakai Tuhan sebagai mitra, sebagai teman sekerja Allah, untuk dapat membebaskan tawanan. Untuk hal itulah, saudara dan saya harus tetap pandai, tetap berkarya di dunia, tetap bekerja dengan seperti biasa. Tapi ingat, saudara harus membekali otot rohani saudara dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bersaat teduh, dengan berpuasa. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya saudara bisa mempunyai otot rohani lebih tinggi sedikit dari otot jasmani saudara. Sehingga kalau otot jasmani saudara lebih rendah, artinya saudara mempunyai kerendahan hati. Saudara mau belajar, saudara mau diajar. Itu yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Nah, kalau saudara bisa mencapai titik hal ini, saudara bisa melawan iblis, saudara bisa membebaskan tawanan, dan lain saudara bisa membekali teman-teman saudara dengan pendidikan atau pengetahuan tentang Alkitab. Itulah
lengkap sudah Tuhan memakai saudara dan saya sebagai teman sekerja Allah. Itu yang Tuhan ingin sampaikan pada saat ini. Memang kita tidak tahu bagaimana kita kalau otot-otot jasmani kan kita langsung pegang bisa, wah badanku sudah six pack, bisa lihat di cermin. Tapi kalau otot-otot rohani, selama engkau masih mempunyai kerendahan hati untuk dapat memuji menyembah Tuhan, untuk saudara setiap pagi bersyukur, Tuhan ini semua karena engkau, ini semua karena kebaikanmu. Untuk hal itulah saudara, berarti saudara masih lebih tinggi otot-otot rohani saudara dibanding otot-otot jasmani. Tapi kalau saudara sudah ngomong, semua ini karena aku, karena kepandaianku, karena kekayaanku, karena kecakapanku, karena keterampilanku, ingat, saudara sudah mulai sombong. Berarti saudara sudah melebihi otot-otot jasmani, rohani saudara. Otot-otot jasmani saudara melebihi otot-otot rohani saudara. Ingat, kalau hal seperti ini bahaya, semakin lama semakin meninggalkan. Tidak ada waktu ke gereja, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sadar, cepat kembali lagi kepada Tuhan. Saudara bersujud kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni aku. Aku tahu, aku sudah keluar jauh daripada jalanmu, daripada tuntunan. Untuk hal itulah saudara, saat saudara sadar seperti ini, saudara dan saya boleh diangkat Tuhan kembali. Otot-otot rohani saudara akan lebih tinggi daripada otot jasmani saudara. Amin saudara. Ngerti ya saudara, nangkep ya. Nah, inilah tujuan hidup saudara dan saya, supaya kita jangan sampai rancu. Jadikanlah semua bangsa muridku betul. Jadi baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus betul. Dan yang terakhir, jangan lupa ajar mereka di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat saudara dan saya. Itulah hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan buat saudara dan saya. Dan kita harus mengerti bahwa saudara dan saya saat ini masuk di dalam peperangan rohani bersama Tuhan. Saudara harus makin fokus, saudara harus makin bergantung kepada Tuhan, dan saudara harus makin mengandalkan Tuhan. Tuntunan Tuhan setiap detik, setiap langkah saudara, itu sangat berarti untuk menentukan masa depan saudara. Dan ingat, Tuhan mengatakan, masa depanmu penuh dengan harapan. Dan kita tahu bahwa di Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa masa depanmu masih ada. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Saat ini Tuhan, kami mengerti bahwa tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan pada kami semua adalah untuk melawan iblis, supaya kita bisa menang dari semua jebakan iblis. Dan kita percaya Tuhan, saat Engkau bersama dengan kami, tidak ada satu jebakan pun yang dapat menjebak kami, karena Engkau sendiri yang berjalan di depan kami, dan Engkau yang berperang gantikan kami. Dan kami percaya, saat Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kuasa, Engkau sendiri akan mengizinkan kami untuk membebaskan teman-teman kami. Kami harus mempunyai otot-otot rohani kami lebih kuat daripada mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya, kami pun dapat mengajar mereka sesuai dengan yang telah Kau ajarkan pada kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk hal itu, kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Kau telah bukakan satu wawasan lagi, bahwa tujuan hidup manusia bukan untuk bersenang-senang untuk diri sendiri, tapi adalah untuk tujuan Tuhan yang mulia, yang Tuhan sendiri sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hal itulah Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Kau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saudara-saudara, untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Agung Sugiharto yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini di gereja kita. Kita pasti kenal dengan Pak Agung, ya, dan sudah cukup lama kita kenal. Pak Agung melayani di gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia, Keluarga Kristus yang ada di Tangerang.
Lewat kesempatan ini Pak Agung, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang walaupun di tengah kesibukan yang begitu macam, tetapi Bapak telah meluangkan waktu untuk melayani di jemaat kami, walaupun melalui ibadah online. Sekali lagi terima kasih Pak Agung, Tuhan memberkati Bapak. Salam kami dari seluruh jemaat dan majelis untuk Ibu Deborah. Demikian juga untuk anak, menantu, cucu-cucu Tuhan yang memberkati. Saya percaya ini bukan pertemuan yang hanya cuma satu kali saja dan yang terakhir, tetapi barangkali nanti akan ada kesempatan lain di mana Pak Agung bisa kembali melayani secara online. Kalau memang masih harus ibadah itu online. Tapi siapa tahu kalau nanti sudah memungkinkan, kami sangat senang sekali bisa bersekutu dengan Bapak. Bapak datang di Pekunden Timur, ketemu dengan kami, dengan seluruh jemaat. Begitu ya Pak Agung ya, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih Pak Agung untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh menyentuh akan hati setiap kami. Dan kami boleh belajar apa arti hidup, yaitu untuk menggenapi firman Tuhan. Oleh karena itu, kami harus melawan musuh. Oleh karena itu, kami harus membebaskan tawanan. Oleh karena itu, kami juga harus membekali agar tidak jatuh ke tangan musuh lagi. Terima kasih Pak Agung buat kebenaran firman Tuhan yang Bapak telah sampaikan kepada kami semua sebagai satu pesan untuk kami. Saudara-saudara jemaat, mari kita akan tutup ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Begitu besar Engkau beranugerah kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Agung Sugiharto. Walaupun secara online. Tuhan telah memberkati. Kami ucapkan syukur atas semuanya ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kami. Biar Tuhan Engkau yang akan melanjutkan. Kalau suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan terus berbicara, berpesan kepada masing-masing kami. Biar kiranya kami boleh terus bertumbuh. Bertumbuh apa arti hidup kami, yaitu untuk menggenapi firman-Mu. Sebab itu Tuhan, biar kiranya kami tetap kuat di dalam kami melawan musuh. Dan kami tetap kuat di dalam kami membebaskan tawanan. Begitu banyak orang-orang yang tertawan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Lewat kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Agung bersama dengan Ibu Deborah, bersama dengan anak-anak, dengan Michelle, dengan Daniel, demikian juga dengan Dennis, serta cucu-cucu. Tuhan memberkati akan mereka semua. Memimpin dalam seluruh hidup mereka. Berkati pelayanan Pak Agung dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethel Indonesia di Tangerang. Pimpin dalam seluruh kehidupannya, kuatkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang prima untuk Pak Agung dalam pelayanannya. Terima kasih buat semuanya. Haleluya, haleluya.
terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.